apa kabar? Grup 1, semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 1 ini adalah hasil pembacaan kalian ya, grup 1 yang memilih pasangan nomor 1 ya. Jadi bagaimana kira-kira masa depan hubungan ini ya? Oke, kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat ada Libra, ada Virgo, ada Pisces. Kemudian aku juga melihat ada Leo, Cancer, Sagittarius. Ya, aku pikir itu yang terlihat ada di sini. Ada Aries juga, ya. Dan energi Libra cukup kuat di sini ya, soal mengambil keputusan. Oke. Grup 1, yang aku lihat sih masa depan hubungan ini gini. Kalau ini pertanyaannya soal cinta, ini jelas. Kebanyakan tentang cinta ya. Iya, orang ini mencintai kalian mencintai orang ini, kalian saling mencintai sebenarnya. Cuman di sini ada control issue gitu ya. Ada control issue, cuman masalahnya bukan di situ aja sih sebenarnya. Pertama, oke. Ini soal faktor eksternal ya, jelas. Ada faktor eksternal juga, cuman yang masalah control issue itu adalah masalah internal kalian, karakter kalian berdua aja. Ya mungkin tidak harus semuanya karena ini juga general reading gitu ya, tetapi di sini secara internal kalian itu juga lumayan banyak gesekan, lumayan banyak masalah ya. 5 of Wands, 7 of Swords gitu ya. Iya sih, lumayan gitu. Cuman cinta itu ada di situ jelas. Ini kayak walaupun banyak konflik tapi saling mencintai gitu ya. Cuman kalau kalian sedang tidak bersama, aku melihat akan ada komunikasi, ya. Kemudian aku melihat di sini ada yang berusaha memenuhi ekspektasi atau harapan pasangannya itu, gitu ya. Usaha untuk bersama itu ada. Tapi gimana sih masa depan hubungan ini? Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa kalian itu kemungkinan true love ya, apapun ya. Kalaupun ini soal romance, kalian yang aku lihat adalah true love, ya. Bersama atau tidak, ya, aku melihatnya seperti itu, ya. Dan orang ini memberikan pelajaran penting dan berharga dan banyak banget buat kalian, termasuk kalian pun sama memberikan pelajaran banyak dan berharga buat mereka ya, yang bisa mengubah banyak dari hidup mereka gitu loh, ya. Dan kalau ini soal pertemanan atau friendship gitu ya, ini sebenarnya juga aku bisa menyebut ini true love ya. Kalian tuh bisa jadi teman yang apa ya? Yang panjang umurnya. Maksudnya umur persahabatan kalian itu lumayan panjang gitu. Jadi kalau soal pertemanan itu juga entah dia mengatakan atau tidak, mungkin saja kalian itu satu sama lain, aku melihatnya itu dianggap sebagai teman terindah gitu. Kalian bersama atau lost contact, kalian berdua ini satu sama lain itu bisa dikenang sebagai sahabat atau teman terindah gitu ya. Jadi ya lumayan gitu. Walaupun mungkin bisa jadi seperti yang gue bilang, konflik di antara kalian itu bisa banyak gitu ya. Kemudian kalau ini pertanyaannya soal partnership gitu ya, aku melihat sebenarnya kalian itu bisa jadi power couple dalam hal itu ya, partnership. Aku melihat di sini bahkan ada King of Pentacles gitu. Sebenarnya bisa aja kalian itu sukses bersama, itu bisa dalam hal partnership ya. Walaupun seperti yang aku bilang, kalian itu di dalamnya itu bisa banyak konflik karena kalian tuh sama-sama dominan gitu ya. Dalam partnership ini visi kalian sih sama, cuman cara kalian menuju visi itu ya, itu bisa berbeda pandangannya gitu ya. Jadi banyak effort yang harus dilakukan gitu ya untuk apa ya? Untuk menjalani partnership ini gitu ya. Karena balik lagi kalian tuh bisa punya banyak perbedaan pandangan, tetapi kalian punya kemampuan yang sama-sama oke, dimana kalau kalian bersama itu kalian tuh bisa menciptakan sesuatu yang besar juga dalam hal kesuksesan itu, dalam partnership, bisnis, usaha kayak gitu. Kalian bisa jadi powerful sebenarnya gitu. Kalian punya kemampuan itu yang kalau dikombinasikan
sebenarnya sih bisa sukses bareng gitu. Cuman tantangannya adalah secara internal kalian itu bisa banyak perdebatan gitu. Intinya gini sih kalau menurut aku ya, orang yang sama-sama oke berada di suatu tempat, di satu wadah gitu ya, kerjasama, itu belum tentu juga mereka itu bisa jadi bisa jadi tim yang oke sih. Belum tentu juga mereka bisa jadi pemenang gitu, belum tentu kalau mereka nggak bisa meredam konflik secara internal gitu. Jadi penting sekali sih untuk diskusi, saling melihat sudut pandang satu sama lainnya gitu ya, apalagi soal bisnis atau usaha gitu ya. Nggak apa-apa diskusi aja gitu ya. Intinya harus sama-sama terbuka. Yang penting yang menyatukan kalian adalah tujuan kalian mau sukses bareng kan, kayak gitu. Itu udah menyatukan gitu, tinggal bagaimana ya itu sih masalah meredam konflik secara internal itu, karena masalah perbedaan pandangan gitu sih. Kayak gitu itu yang mungkin agak sulit ya itu tantangan di hubungan ini, di partnership ini gitu. Tapi kalau udah sama-sama ngerti gitu kan, setidaknya sama-sama memberikan kesempatan untuk bermain gitu loh. Jadi nggak hanya satu orang yang dominan, tapi memberikan kesempatan yang lainnya untuk mengekspresikan idenya kayak gitu. Intinya itu yang bisa aku bilang di sini. Itu kalau soal partnership, aku sih melihat kalau dalam partnership ini bisa jadi urusan atau partnership yang panjang, walaupun kalian banyak konflik ya seperti yang aku bilang. Jadi up and down sih. Tapi kalau dibilang berakhir nggak juga, karena kalian tuh kayak selalu terpanggil untuk kembali bersama gitu. Ya, paling itu sih. Jadi ini bisa jadi pertemanan atau partnership yang panjang sebenarnya, walaupun banyak konflik gitu ya. Dan soal romance ya, soal hubungan cinta gitu ya, aku melihat hubungan kalian itu lumayan banyak lika-liku ya. Tapi kemana ini berakhir? Gini, ini bisa berakhir pada, kalau kalian mempertanyakan pernikahan, ini bisa berakhir ke situ. Kalau ini kalian posisinya sudah dalam pernikahan, iya ini bisa tetap panjang umurnya gitu loh. Hubungan ini bisa awet gitu. Cuman banyak konflik seperti yang aku bilang. Dalam hal apapun ya, maksudnya seperti yang aku bilang, ini kan bukan hanya soal romance gitu. Banyak konflik. Jadi kalian mungkin masih dalam satu hubungan, tapi kalian bisa putus di dalamnya tuh, putus nyambung. Tapi secara legal, misalkan ini sudah dalam hubungan yang resmi gitu ya, hubungan resminya masih ada gitu, masih terjalin, tapi di dalamnya mungkin kalian bisa on off gitu, seperti itu. Dan kalau ini belum dalam hubungan resmi gitu, ini bisa menuju ke hubungan resmi, cuman lika-likunya lumayan panjang. Lalu ini terserah kalian sih. Kalau yang aku lihat di sini, kalian bisa bawa itu ke arah komitmen yang resmi. Bisa juga enggak, itu terserah kalian ya, karena kalian yang menjalani. Tapi kalau mau membawa ke komitmen resmi ini lumayan sulit kalau menurut aku ya. Cuman kalian juga sulit terpisah. Jadi ini benar-benar 50-50 sih. Jadi gini, kalian mungkin sudah mencoba berpisah jalan masing-masing sama orang lain gitu ya. Tapi siapapun nanti yang bersama kalian tuh kayak terpanggil untuk ketemu lagi dan bersama lagi. Ini jadi kayak drama gimana ya. Jadi kayak mungkin sebelum kalian berhasil menuju komitmen resmi itu gitu ya, ini hubungan banyak putus nyambungnya sih gitu. Tapi sejauh manapun kalian melangkah gitu ya, aku melihat kalian selalu terpanggil untuk kembali bersama. Dan pada akhirnya ada yang berusaha mengambil resiko untuk memilih bersama selamanya, mengukuhkan itu ke dalam hubungan resmi gitu ya. Berani mengambil resiko untuk berkomitmen buat hubungan ini. Ada yang akhirnya mengajak seperti itu
berani mengambil resiko itu. Tapi ini kayak yang satu ini kayak nggak bertepuk sebelah tangan sih kalau menurut aku. Jadi dua-duanya itu sama-sama mau berusaha, cuman kembali lagi banyak konflik yang ada di dalamnya gitu. Oke, jadi itu yang aku lihat sih ya. Bisa aja kalian tidak bersama, tetapi kalaupun kalian tidak bersama, ini kemungkinan akan kembali lagi itu juga besar kalau aku lihat di sini ya. Jadi ya semua itu kembali sama kalian, oke? Dan intinya gini ya, kalau emang mau sama-sama bersama lagi itu harus dibahas sih permasalahan yang sebelumnya itu harus dibahas dan sebisa mungkin diselesaikan, karena kalau enggak kalian kembali pun masalah lama itu kembali itu cuman hanya gimana ya, bertemu untuk berakhir lagi gitu. Jadi ya gimana ya, ada quotes lucu ya, katanya segera selesaikan masalah kalian yang sudah aja, karena masalah yang baru itu menunggu gitu di depan. bercanda tapi intinya gini, apa ya, ini kalau aku lihat di Seven of Swords ya, ini Eight of Swords. Nah, kalau aku lihat di Eight of Swords ini gimana ya, ini ada kebingungan karena konflik yang selalu ada di antara kalian dan ditambah faktor eksternal sih ya, jadi itu harus diselesaikan ya. Oke, itu aja yang aku bisa katakan di sini. Jadi hubungannya sih kecenderungan bersama tapi banyak konflik gitu. Semoga itu bisa memberikan ya gambaran buat kalian gitu. Ini bisa juga ya kalau digambarkan sama situasi orang di luar sana, kayak mereka ini pacaran lama ya, putus nyambung, pernah pacaran sama orang lain juga gitu ya, sampai berpisah tapi ternyata ujung-ujungnya kembali sama mantan gitu. Ada kan yang ceritanya kayak gitu di luar sana gitu. Jadi berliku banget gitu loh perjalanannya. Ya kira-kira bisa seperti itu gitu. Dan saat mereka bersama itu ya mereka masih bersama, tapi konflik yang ada di dalam itu masih banyak gitu. Jadi ya tergantung ya, ini kembali sama kalian mau membawa ini kemana gitu. Ada orang yang satu pasangan ya, yang mereka mungkin sering bertengkar, sering berdebat, tapi tetap saling mencintai, terus tetap menikmati hubungan itu. Mereka berusaha menyelesaikan ya setiap perdebatan yang ada. Mungkin konflik kecil-kecilan itu banyak gitu, tapi mereka berusaha menyatu lagi, mereka sama-sama passionate dan sama-sama saling mencintai, jadi hubungan itu tetap bisa jalan. Kelihatannya dari luar kayaknya aman-aman aja ya, padahal mereka di dalamnya itu juga ya bukan sewajarnya, nggak semuanya juga sih pasangan kayak gitu, tapi ternyata di dalamnya pun mereka mengakui bahwa mereka itu juga sering bertengkar kayak gitu, cuman ya mereka tetap harmonis gitu, kayak lengket gitu. Itu juga bisa seperti itu kalau mereka berhasil ya, maksudnya menyelesaikan konflik internal. Jadi nggak harus konflik yang besar banget yang sampai bikin nggak nyaman di hubungan itu gitu ya. Perdebatan kecil wajar lah gitu misalkan ya contohnya. Tapi kalau kalian tidak bisa handle situasi itu bisa jadi perdebatan besar, kalian sulit berpisah, tapi kalian juga udah gak menikmati gitu hubungan di dalamnya, atau minimal salah satu udah stres dan tertekan berada di hubungan itu. Bisa kayak gitu ya. Itu untuk grup 1, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1, good luck ya buat kalian. Hai grup 2, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, grup 2. Ini adalah hasil pembacaan kalian ya, grup 2 yang memilih gambar nomor 2 jelas ya. Jadi bagaimana sih masa depan hubungan yang kalian tanyakan ya, hubungan dengan orang yang kalian tanyakan di sini ya. Kira-kira bagaimana hubungan kalian gitu ya? Dengan orang yang kalian tanyakan di sini. Oke. Sebelumnya aku sebutkan energi yang terlihat di sini ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat di sini jelas ada Pisces, ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Ya itu yang terlihat di sini. Oke, aku pikir udah cukup ya itu aja. Ya. Oke. Grup 2.
Bagaimana ini masa depannya untuk romance? Aku melihat kemungkinan kalian bersama sih setelah melalui perjuangan yang cukup panjang ya. Perjuangan yang cukup panjang ini bisa jadi tantangannya dari luar situasi kalian gitu ya, yang agak menyulitkan untuk kalian bersama gitu. Cuman ketika mencoba tanpa orang ini, mereka mencoba tanpa kalian, hidup tanpa kalian gitu ya. Saat hubungan ini berakhir atau berpisah gitu, aku melihat di sini sama-sama merasa sedih, sama-sama merasa tidak ada pengganti gitu ya. Walaupun mungkin bisa menemui banyak orang gitu ya, tetapi yang dirasakan di sini kayak tidak ada yang bisa menggantikan sih sebenarnya gitu ya. Jadi adanya kesedihan, ketidakpuasan gitu ya ketika kalian tidak bersama gitu. Jadi setelah hubungan itu berakhir, aku melihat ada potensi hubungan ini akhirnya berusaha disatukan lagi. Oke, kalau aku lihat di sini sih di Seven of Wands, Seven of Swords, Wheel of Fortune. Walaupun banyak hambatan di luar gitu ya, tapi kalian gak menyerah. Jadi hubungan ini mungkin saja sampai ke Ten of Pentacles, sampai ke arah yang kalian inginkan ya. Kalau kalian menginginkan komitmen, ya di sini kalian bahkan bisa merealisasikan hubungan itu ke arah komitmen dan jangka panjang ya. Hubungan komitmen jangka panjang, kemungkinan kalian bersama untuk selamanya gitu, itu juga bisa. Selamanya sampai maut memisahkan gitu ya. Tapi aku melihat ini masa depannya kemana, ini bisa kemungkinan ke arah sini justru. Walaupun kelihatannya sulit ya di sini, tapi ujung-ujungnya akhirnya kalian berusaha bersama lagi, dan aku melihatnya sih potensi besarnya kalau ini resonate itu berhasil ya. Nah, di kartu ini aku melihat kemungkinan saat kalian tidak bersama itu salah satu di antara kalian atau bahkan keduanya itu punya pilihan. Sempat mempertimbangkan apakah mengambil pilihan itu. Sorry ya, aku agak ribet nih. Apakah mengambil pilihan ini atau kembali sama orang yang memang masih dicintai. Tapi aku melihat di sini kayak dia nih, siapapun itu gitu ya, merasa dia nggak bisa membohongi dirinya. Kalaupun dia menjalani pilihan lain gitu ya, yang mungkin ya ada tawaran lain gitu ya, menjalani pilihan yang lain dan tidak kembali ke hubungan ini gitu ya, aku melihat kayak dia pun sadar gitu, dia nggak mungkin membohongi dirinya terus-terusan, dia nggak mungkin hidup dalam kebohongan ya. Jadi kayak gue mencintai A, kenapa gue harus menjalani hidup gue dengan B gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi untungnya dia sadar ya sebelum itu terlambat gitu ya. Jadi aku melihat ya, semoga belum terlambat ya. Jadi aku lihat pada akhirnya dia akan memilih untuk mengikuti hatinya, suara hatinya gitu ya, cintanya. Jadi ada potensi hubungan ini ya bersama. Kalau belum ke arah komitmen, ini bisa ke arah komitmen setelah perjuangan panjang ya. Kalau ini sudah dalam komitmen dan kalian ditimpa masalah gitu ya, ini masih mungkin kembali bersama lagi gitu. Oke. Kemudian ya itu yang aku lihat di sini kira-kira. Kalau ini sih gambarannya kayak orang satu pasang ya, satu pasang kekasih sepasang kekasih gitu ya. Mereka pacarannya ya lumayan lama lah ya. Terus mereka sudah sama-sama punya niat yang serius gitu ya, ingin menikah, ingin bersama, ingin mengukuhkan hubungan ini sampai ya jenjang yang serius, pokoknya ingin menentukan pilihan terakhirnya di sini gitu. Jadi udah nggak mau berpindah-pindah lagi gitu ya, untuk membangun hubungan jangka panjang, membangun rumah tangga, terserah apapun itu gitu ya. Ada keinginan seperti itu. Tapi bisa jadi ini ada ya masalah gitu ya, hambatan yang membuat mereka sulit
intervensi dari luar gitu ya. Ini contoh aja, ini nggak harus situasi kalian, tapi aku menggambarkannya kayak hambatan itu banyaknya dari luar gitu. Mungkin masalah restu, masalah background gitu ya, masalah pandangan di luar sana gitu ya. Intinya ya mungkin bisa juga soal geografis ya. Intinya tuh kayak ya, atau situasi satu sama lain lah ya yang membuat mereka itu sulit bersama gitu. Nah, saat di titik itu mereka merasa kayaknya udah sulit ya, jadi mereka memilih menyerah. Kemudian mereka sadar mereka nggak bisa membohongi satu sama lain. Akhirnya berpisah nggak begitu lama, mereka kembali lagi untuk langsung serius, untuk langsung bersama, untuk benar-benar berkomitmen untuk hubungan ini gitu, berkomitmen untuk bersama. Jadi ini salah satu contohnya seperti itu. Aku hanya kasih contoh kasus aja, tapi tidak harus kasus kalian seperti itu ya. Jadi aku menggambarkan kira-kira dinamikanya seperti apa. Pada akhirnya bersama. Kemungkinan besar, potensi besar, karena ini membaca potensi, oke? Ya, aku melihat saat kalian memutuskan bersama, kembali rekonsiliasi itu di sini ada usaha untuk memperbaiki segala hal yang ada di dalam yang memang harus diperbaiki ya. Bisa detoksifikasi juga gitu ya. Jadi aku melihat di sini mereka itu sama-sama punya pandangan yang lumayan banyak sama ya. Beda kayak grup 1. Kalau grup 1 itu pandangannya lumayan banyak yang berbeda gitu ya. Kalau ini pandangannya lumayan lah sama. Banyak sama, tapi bukan berarti semuanya sama gitu ya. Ada perbedaan juga gitu. Nah, mereka itu punya kesadaran untuk melakukan detoksifikasi dalam hubungan mereka gitu. Jadi mereka benar-benar eliminasi apa yang nggak bagus buat hubungan mereka, baik dari luar maupun dari dalam diri keduanya gitu. Ya, mereka berusaha eliminasi itu karena mereka serius membangun Ten of Pentacles ini ya, kehidupan bersama ini, benar-benar ingin bahagia dan ingin serius membangun sesuatu gitu loh di sini. Ya, jadi benar-benar serius ingin membangun sesuatu dari kecil sampai besar gitu ya. Membangun komitmen ini, membangun kebersamaan ini menjadi kedepannya menjadi lebih berkembang lagi gitu ya. Jadi kalau tadinya berdua nanti akan berkembang jadi ada beberapa. Tadinya membangun rumah yang biasa jadi lebih mengembangkan lagi rumah itu gitu. Bisa kayak gitu. Jadi semacam kayak memang serius ingin bekerja sama untuk hubungan ini, bahagia bersama. Untungnya dalam hal ini mereka masih satu frekuensi lah ya. Kemungkinan ya yang aku lihat di sini. Kayak gitu. Tapi ya iya, perdebatan itu ada di Seven of Swords ini. Masalah atau konflik internal itu tetap ada. Makanya aku melihat di sini ada proses detoksifikasi saat mereka kembali bersama. Jadi saat mereka kembali bersama, mereka itu benar-benar udah matang gitu. Udah siap dengan rekonsiliasi itu. Dan detoksifikasi itu eliminasi racun-racun dalam hubungan gitu kan. Kayak gitu. Mencari solusi kayak gitu. Tidak semua orang yang rekonsiliasi itu udah berada di titik kesadaran itu loh. Kadang mereka ingin seperti itu, cuman diri mereka belum siap, belum matang untuk ke arah itu. Jadi kayak mereka perlu berproses lagi di luar, kayak gitu sih ya. Atau intinya masih perlu berproses gitu, oke? Ya benar-benar ini kelihatan cintanya itu kelihatan banget ya, cinta yang ya lumayan dalam gitu ya dan kuat gitu. Dan aku melihat hubungan ini kalau soal romance ini hubungan yang bisa saling mendukung, berusaha menyelesaikan masalah bersama walaupun masalahnya itu besar atau banyak gitu ya. Dan hubungannya itu passionate. Jadi bukan cuma ada cinta di situ, tapi gairahnya itu juga lumayan. Jadi hangat gitu loh ya. Kalau kalian berada dalam satu pernikahan gitu ya, hubungan gitu ya, yang resmi gitu. Hubungan ini walaupun ada banyak masalah tapi awet dan kuat gitu. Dan hubungannya nggak hambar karena ada dibumbui oleh passion dari kedua belah pihak. Jadi benar-benar ya kalian nikmati hubungan itu gitu. Jadi cinta dan passion ada di sini. Gairahnya itu masih oke gitu loh.
Saat kalian bersama itu kalian bisa menjaga cinta dan gairah itu lah ya intinya. Ya, terus aku melihat di sini saat kalian bersama itu juga kalian bisa jadi partner yang oke sebenarnya dan bisa menarik banyak abundance dari luar gitu ya. Abundance di sini itu banyaknya sih tentang materi. Ya gimana ya? Abundance itu ya tidak harus soal materi sih. Cuman aku melihat sih dominannya di sini kalian bisa menarik material abundance yang lumayan juga. Jadi kalian tuh bisa membangun keluarga yang makmur gitu loh, sejahtera gitu ya, dan kompak gitu untuk mencapai target, mencapai ya apapun yang ingin kalian capai ya, memenuhi pencapaian itu gitu loh. Kalian bisa kompak, kalian bisa merealisasikan itu kalau aku lihat gitu ya. Soal kebahagiaan, jadi materi dengan kebahagiaan itu beda ya, maksudnya ya jelas beda gitu ya. Orang bisa punya materi banyak tapi mereka belum tentu bahagia gitu. Nah kalau aku melihat di sini, walaupun kalian belum menarik atau belum merealisasikan materi yang banyak dan berlimpah gitu ya, misalkan dalam hubungan ini, dalam rumah ini, tapi kalian itu udah coba bahagia gitu. Kalian udah coba bahagia bersama. Jadi sebelum kalian meraih kesuksesan materi itu, kalian sendiri juga sebenarnya sudah cukup bahagia gitu. Jadi bagus sih kalau kayak gini ya, itu yang aku lihat. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ini soal friendship itu kalian ini kalau soal friendship ya atau platonic lah ya, di luar romance gitu, kalian pernah atau bisa menemui konflik yang besar. Bahkan ada orang yang mungkin sirik sama persahabatan atau pertemanan kalian, itu bisa saja mengintervensi dan ya jadi pengganggu gitu ya, bisa gitu. Kalian bisa melalui konflik besar, menghadapi konflik besar gitu ya, tapi pada akhirnya nanti kalian kembali bersama sebagai teman, sebagai partner kayak gitu. Konfliknya itu bisa soal biasalah ya, macam-macam gitu ya, perbedaan pandangan, mungkin suka sama orang yang sama itu juga bisa jadi konflik gitu kan, atau mungkin gak setuju kalau dia sama ini karena dianggap tidak oke gitu ya, dan sebagai teman itu merasa berhak gitu loh, berkewajiban gitu untuk mengatur ini temennya harus pasangan sama siapa gitu, semacam kayak punya hak dan kewajiban untuk mengatur pacar temennya gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu kan kita cuman bisa bilang cuman kayak ngasih pendapat gitu ya, kalau dia mau sama siapa ya mau nggak mau itu terserah dia ya, suka nggak suka ya dia yang menjalani gitu kan, mau gimana lagi gitu ya, kayak gitu sih. Jadi bisa juga soal itu gitu ya, macam-macam. Masalah di pertemanan gimana sih ya, kira-kira kayak gitu kan. Ya bisa kayak gitu, tetapi akhirnya kalian itu bersama lagi gitu, kalian berteman lagi gitu, kalian bisa deket lagi, bahkan belum tentu loh ya teman yang setelah mengalami konflik besar itu bisa kembali dekat lagi, temenan lagi kayak dulu, itu belum tentu gitu. Tapi ini bisa kalau aku lihat ya. Oke, ya kalau ini soal partnership ya, dalam partnership ini sebenarnya cukup kuat ya. Bahkan seperti yang gue bilang, gak jauh berbeda dari soal romance gitu ya. Saat kalian bersama itu kalian bisa sukses bareng, bisa menarik material abundance bareng gitu. Pokoknya bisa bisnis atau apapun yang kalian jalani itu bisa besar dan bisa wow gitu kalau aku lihat ya. Tetapi sama sih sebenarnya apapun pertanyaannya ya, dalam hubungan apapun ini kira-kira gambarannya seperti itu kira-kira ya. Dalam hal keuangan materi oke, cuman kalian itu mungkin pernah dalam partnership ya bisa melalui ini perdebatan yang besar banget gitu. Masalah melihat gini sih, ya namanya orang berbisnis bareng itu pasti, jangankan bisnis bareng gitu ya, temenan aja juga bisa beda pendapat. Sangat wajar ya beda pendapat gitu ya, orang satu frekuensi juga bisa beda pendapat. Cuman biasanya kalau satu frekuensi nggak lama-lama, ketika mereka mengemukakan pendapat satu sama lain, ternyata mereka baru sadar, oh ternyata kita itu sama ya, sebenarnya maunya juga ke arah situ gitu loh.
Jadi cuman salah paham aja. Biasanya orang kalau satu frekuensi kayak gitu sih. Nah, kalau aku lihat di sini dalam hal bisnis bisa mengalami konflik besar, apalagi masalah keuangan gitu ya. Mungkin soal apa ya? Ya, manajemen orang dalam bisnisnya itu kan macam-macam ya. Beda-beda tentunya, tapi kalau aku lihat di sini bisa masalah. Jelas ini kan masalah bisnis, jelas masalah uang juga gitu ya. Sama-sama merasa ideal gitu loh. Dan ideal dengan di sini sama ada situasi di mana mereka itu sama-sama merasa caranya itu ideal. Kalau pakai cara partnernya, takutnya nanti ini bermasalah ke depannya gitu. Sementara kalau bermasalah kan yang repot kita semua gitu. Jadi ada perdebatan kayak gitu. Bisa seperti itu. Jadi ini soal arah bisnis dan soal keuangan gitu. Tapi akhirnya kalian kembali duduk bareng dan bersama lagi karena kalian pun menyadari bahwa partner kalian itu satu sama lain ya, menyadari bahwa ternyata partnership ini tuh juga membawa kesuksesan loh. Jadi oke lah, kita udah sama-sama berjuang dan bisa sukses kayak gini, kita harus selesaikan ini karena kesuksesan ini itu juga kita raih bersama gitu. Jadi akhirnya kalian duduk bareng dan membahas ini bareng gitu sih ya. Apalagi kalau bisnis ini lagi diuji gitu ya, lagi diuji gitu kan, lagi ada kemerosotan gitu. Nah, kalian bisa sama-sama stres dan bisa mudah banget tersulut untuk berkonflik di sini. Ya, itu yang aku lihat di sini. Oke, itu pesannya untuk grup 2 ya, kira-kira itu. Ini ada pesan tambahan dari Live as We Know It Oracle, aku bacakan aja ya. Sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian. Cinta itu tentang ketulusan rasa, dan itulah yang terpenting gitu. Jadi aku melihat kalian itu bisa jadi partner yang panjang gitu loh ya. Walaupun bisa bertengkar, konflik, berdebat, tapi tetap saling mencintai gitu, menyayangi gitu. Tetap merasa orang itu penting gitu. Oke, nah ini tambahan ya. Menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung. Jadi seperti yang aku bilang tadi kan ada proses detoksifikasi yang dilakukan. Ya karena itu tadi gitu ya. Gini ya, soal toxic circumstances, situasi yang toksik gitu ya, misalkan kita nggak mungkin berada di situ terus. Pilihannya tuh 2. Intinya sih 1 ya. Kita harus menyehatkan circumstances kita gitu ya kan. Tantangan di luar itu pasti ada gitu loh. Kita bisa ketemu sama orang toksik gitu. Iya, cuman kan bukan berarti kita harus stay sama orang toksik itu gitu. Atau stay pada hubungan yang toksik. Jadi intinya sih silahkan detoksifikasi, perbaiki itu, atau mohon maaf, tinggalkan itu kalau masih mau memikirkan kesehatan mental loh ya, kayak gitu. Jadi intinya apapun jalannya ya, stay di situasi yang toksik itu bukan jawaban loh ya. Orang kalau hidupnya isinya toksik melulu, coba ya contohnya kayak gini. Karena ini ada subscriber yang terus berbicara soal ini gitu, dan udah aku jawab sih. Jadi ya itu terserah dia gitu ya. Tetapi kalau dari sudut pandang aku, contohnya aja kayak tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang ginjalnya itu tidak berfungsi ya, dua-duanya tidak berfungsi, pilihannya cuma 2. Ada 2 pilihan kan saat ini, ada 2 alternatif ya, setahu aku ya. Pertama, silakan cuci darah. Kedua, transplantasi ginjal gitu ya, cuci darah, atau dapat donor ginjal nih ya, bisa dapat ginjal baru gitu kan. Jadi 2 itu gitu. Kalau nggak ada ya mau nggak mau akhirnya harus cuci darah gitu ya. Maksudnya karena kalau enggak itu toksin dalam tubuh itu numpuk kan, nggak keluar kan gitu kan. Jadi itu kan bahaya buat keberlangsungan hidup seseorang gitu ya. Jadi nggak mungkin juga orang itu terus menumpuk racun dalam tubuhnya, itu nggak mungkin.
ya aku lanjutkan ya. Jadi soal ginjal tadi, tidak mungkin juga racun itu ditumpuk dalam tubuh kecuali ya akhirnya individu itu meninggal gitu kan. Jadi nggak mungkin hidup terus dengan menumpuk toksin dan tidak mengeluarkan itu dari tubuh, itu gak mungkin, kecuali ya meninggal nanti jadinya gitu kan. Akhirnya harus cuci darah atau ya transplantasi ginjal tadi gitu. Kayak hubungan atau kayak hidup semua orang lah ya. Jadi kalau orang itu terus tinggal di tempat yang toksik, dia merasakan dampak toksiknya, kecuali kalau dia nggak merasa itu toksik loh ya. Kalau dia merasa itu tidak ada, apa ya bahasanya, kalau dia nggak merasa terganggu gitu ya, kita nggak anggap itu toksik ya. Orang toksik, kelakuannya toksik, tapi dia mungkin entah ya apa tidak ada reaksinya di dia atau gimana gitu ya. Bukannya dia tidak bereaksi, tapi dari dalamnya dia sendiri nggak merasa terganggu dengan itu gitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak kita anggap toksik loh ya. Tapi kalau dia pun merasakan dampaknya itu toksik gitu ya, energinya itu nggak mungkin harus gimana ya, aku harus ngomong ya, kita entah ya, terserah mungkin atau nggak mungkin, tapi buat aku itu nggak mungkin kita harus hidup terus-terusan di situ. Ya mungkin kalau ada orang yang mau membuat itu mungkin terserah, tapi itu tidak direkomendasikan ya. Masa sih hidup kok harus isinya itu hanya tekanan kayak gitu. Sementara kalau orang itu nggak bahagia nih ya, bagaimana dia bisa mengoptimalkan hidupnya gitu? Ya, bagaimana dia kalau orang itu bahagia, positif gitu ya, dia kan apapun yang dia kerjakan itu dia kerjakan dengan bahagia. Minimal dia itu bisa memberikan energi positif buat yang lain gitu kan. Kalau orang bahagia kayak gitu kan, minimal loh ya. Ya jadi kalau dia posisinya tertekan, tidak bahagia, terus dia mau membawa hidupnya kemana gitu kan. Apapun yang dikerjakan jadi nggak optimal. Apakah mau memilih seumur hidupnya tidak bahagia terus gitu? Orang kalau tertekan terus kayak gitu dan dia nggak keluar dari situ, menurut aku kalau orang tertekan ujung-ujungnya dia akan mencari jalan untuk keluar, itu bisa jadi. Kedua, kalau tidak seperti itu, lama-lama dia gila di dalam ya, dia tertekan terus ya, itu akan membuat dia sakit ya. Atau ya maaf banget, seperti gimana ya, tapi aku melihat kalau orang berada di situasi yang toksik terus itu kemungkinan juga nggak selamat ya. Nggak selamat itu maksudnya gini, apakah dia yang akan ditinggalkan gitu ya, atau ini yang nggak enak ya, ini kasusnya akhir-akhir ini di berita, biasa kita dengar di berita gitu ya, atau mungkin dia yang mengakhiri hidupnya gitu misalkan karena udah nggak tahan, atau mungkin dia yang ditinggalkan gitu misalkan. Terus ya tergantung dia gimana, dia bergantung nggak sama orang lain. Kalau dia terlalu bergantung sama orang lain atau pasangannya, yang bahkan pasangannya itu toksik gitu ya, dia nggak sanggup sendiri, nggak biasa membahagiakan hidupnya, nggak biasa atau nggak mencoba, belum bisa gitu membahagiakan dirinya gitu ya. Padahal kita harus bahagia dulu loh. Kita harus bahagia dengan diri kita sebelum kita sama orang lain gitu. Jadi kita mencari orang itu bukan untuk membahagiakan kita, karena kita juga harus bahagia dulu sendiri gitu ya. Kalau orang itu merasa nggak bisa membahagiakan dirinya gitu ya, dia lama-lama akhirnya depresi dengan kesendiriannya itu gitu. Tapi kembalinya sama orang toksik itu juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi itu akhirnya ujung-ujungnya ya apapun kayaknya buruk gitu loh. Gitu ya, kalau itu dari kacamata aku gitu. Ya intinya hidup dalam suasana racun itu nggak sehat pastinya. Kalau orang itu udah nggak bisa mengendalikan itu, hidupnya juga akan jadinya nggak sehat. Ini bukan masalah nggak sehat aja, udah nggak jelas nanti ujungnya kemana gitu. Ini contohnya public figure, bukan di Indonesia, di luar gitu ya, penyanyi gitu ya. Penyanyi, dia juga pernah main film, kalau nggak salah dia juga pernah jadi produser, dia udah meninggal gitu.
dia terjebak hubungan toksik sama suaminya loh. Kemudian ya akhirnya hubungan itu berakhir gitu kan. Tapi dia akhirnya dia akhirnya nggak bisa menyelamatkan dirinya gitu ya. Terjebak pada obat-obatan kayak gitu ya, sampai karirnya hancur gitu, padahal dia penyanyi yang legendaris loh, ya enggak? Ya karirnya seperti itu, merosot, hidupnya gak jelas gitu, dia sendiri gak bisa menyelamatkan dirinya gitu ya dalam keterpurukan itu. Ini cocok banget sama quotes ini loh, sama tulisan ini. Ya, sakit dalam pikiran itu lebih buruk daripada sakit di badan. Ya intinya sakit itu gak enak sih, cuman kalau kita gak bisa menyelamatkan diri kita dari pikiran kita juga itu buruk banget emang ya. Makanya menjauhlah dari situasi yang toksik sih sebisa mungkin ya. Nah penyanyi itu ya itu tadi akhirnya dia meninggal kalau nggak salah karena overdosis ya. Dia meninggal waktu itu di kamar mandi, di bathtub gitu ya, ditemukan di bathtub dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa gitu ya. Ya itu kalau nggak salah overdosis gitu. Jadi dia pun belum sempat bangkit dari keterpurukannya itu, dia sudah berakhir. Dia sebelumnya terjebak di hubungan yang toksik sama suaminya. Bahkan setelah lepas dari suaminya, kalau yang aku baca dengan intuisi aku ya, kemungkinan dia itu semacam kayak gini loh. Hubungan sama suaminya tuh toksik gitu. Tapi dia kayak kemungkinan terlalu terikat juga sama pasangannya itu gitu. Karena saat berpisah pun keadaannya tuh juga nggak membaik gitu. Itulah kenapa sih kita itu ya emang perlu independen secara emosional juga. Independen secara emosional itu kita berusaha bahagia dengan diri kita sendiri. Jadi nggak takut ada atau tidak ada orang lain di samping kita gitu loh. Ada atau tidak ada pasangan itu nggak takut. Bahkan saat pasangan toksik, kalau dia itu sudah bisa bahagia dengan dirinya, dia nggak terlalu merasa kesulitan atau dilematis gitu loh untuk melepaskan itu. Karena dia lebih mencintai dirinya. Itu sih, yang penting itu adalah self-love dulu. Self-love, cinta sama diri sendiri dulu. Karena masalah-masalah yang tadi aku ceritakan, kesamaan itu antara berita-berita yang akhir-akhir ini kita dengar gitu ya. Orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya setelah terpaksa dia hamil, terus dia kayak enak banget ya ngomong kayak gini, misalkan aborsi gitu ya, terus akhirnya hidupnya juga berakhir gitu kan. Dan contoh dari public figure luar yang aku ceritakan tadi yang akhirnya meninggal karena overdosis di bathtub itu, kesamaan, mohon maaf ya ini dari kacamata aku, kesamaan mereka itu dalam hal masih punya PR besar untuk mencintai dirinya. Kalau orang itu sudah mencintai dirinya, minim potensi dia terjebak di hubungan yang toksik karena dia merasa selalu punya pilihan. Karena dia mencintai dirinya dan udah nyaman dengan dirinya dan bahagia sama dirinya gitu. Jadi dia nggak merasa terganggu kalau nggak bersama pasangannya, apalagi kalau pasangannya toksik itu yang ada malah rasanya mengganggu kali ya. Intinya gimana ya? Dia nggak terlalu merasa dilema gitu loh, ya. Dia atau mereka siapapun itu gitu ya. Ya, jadi PR besarnya di self love. Ternyata akarnya di situ sih. Kalau orang sudah oke dalam mata kuliah self love ini ya, prakteknya juga ya, gitu ya. Itu dampaknya itu kemana-mana memang. Dampaknya ternyata besar gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh membahas nggak usah jauh-jauh bahas B, C, D, E. Coba self love aja A. Ini adalah dasar. Nanti dari orang kalau sudah self love, dia otomatis akan begini. Dia udah tahu arahnya gitu. Itu dari kacamata aku, ya. Dan soal contoh figur ya, public figure dari luar itu yang penyanyi legendaris itu, luar Indonesia tentunya. Itu sayang sekali anaknya pun akhirnya juga tidak
akhirnya anaknya tidak terlalu lama menyusul dia. Anaknya juga, aku nggak ngerti ya, kayaknya ada, nanti dicoba ya, coba aku nanti bisa dicek lagi ya, tapi anaknya tidak lama menyusul dia juga terjebak pada hubungan yang toksik. Meninggalnya karena apa? Aku lupa ya, apa karena obat-obatan atau karena apa ya? Atau karena lupa ya, sorry. Tapi kehidupan anaknya itu juga kayaknya sedang terpuruk sih. Sebelum meninggal itu kehidupannya terpuruk gitu. Terpuruknya tuh gimana ya? Kalau aku bilang terpuruk itu gini ya, orang kalau terpuruk itu ya secara mentalnya juga terpuruk gitu loh maksudnya. Kehidupan anaknya juga memprihatinkan gitu ya. Agak ada persamaan dengan ibunya. Kasihan juga sih sebenarnya karena terjebak pada situasi yang toksik itu kan. Tapi ya semoga mereka damai gitu ya, dan apa ya, kedepannya baiklah ya jiwa mereka gitu. Kedepannya jiwa mereka bisa berada di tempat dan situasi yang baik gitu. Ya gitu aja. Oke. Nah, itu yang bisa aku katakan ya. Oke. Selanjutnya ini, selalu ada konsekuensi atau karma bagi seseorang yang mengejar kepuasannya dengan menyakiti orang lain. Seorang yang bahagia tidak tertarik menyakiti orang lain. Seseorang yang selalu mencari cara menyakiti orang lain, dia tidak pernah berada dalam kebahagiaan. Ya, oke. Itu kayaknya di sini ada yang berada di situasi itu ya. Kayak terluka, dilukai, mungkin gak sadar melukai, kayak gitu kali ya. Tapi kira-kira itu gambarannya untuk grup 2. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Oke, grup 3 apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, grup 3 ini adalah hasil pembacaan kalian. Jadi aku akan bacakan dulu energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat ada energi Virgo, Libra, itu kuat sekali. Kemudian Aries, Pisces, ya Libra itu kuat, Gemini, Libra dan Leo kuat ya, sama Pisces juga kuat. Aquarius, ya itu yang terlihat di sini ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, grup 3 ya, ini grup terakhir. Jadi bagaimana masa depan untuk hubungan kalian di sini? Ya, kalau soal romance yang aku lihat sebenarnya bisa bersama, cuman ada ketakutan untuk mengambil keputusan gitu. Kebersamaannya tuh bisa, bahkan bisa aku bilang kalau di sini ada true love juga, ada cinta sejati juga. Sebenarnya ini bisa dimanifestasikan. Apa yang kalian inginkan di sini bisa dimanifestasikan kalau aku lihat. Cuman kendalanya adalah ada salah satu orang setidaknya yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ingin sih, tapi terlalu takut sehingga langkahnya tuh maju mundur. Selama tidak dia atau mereka tidak mengambil langkah, mereka nggak bisa berharap ini terrealisasikan juga gitu. Apa yang mau terjadi gitu kan? Sejauh tidak ada langkah yang diambil ya tidak ada reaksi apa-apa ya. Itu. Tapi ada ketakutan di sini. Ketakutan ya seperti yang aku bilang, ini ketakutan ini juga termasuk yang bikin mereka ragu ya. Mau mundur ragu, maju juga ragu gitu. Ketakutan kehilangan itu satu. Kedua, ketakutan juga untuk merealisasikan hubungan ini. Apakah ini jalan yang benar gitu ya? Apakah nanti ini bisa dipertahankan? Itu juga ada keraguan-raguan di sini dalam memutuskan gitu. Tapi dipikir terus sih kalau aku lihat di sini. Bahkan mungkin karena kebingungan itu akhirnya mereka banyak berdoa, tapi banyak melihat dari jauh juga, mengamati keadaan situasi kayak gitu. Punya keinginan untuk merealisasikan hubungan itu sih udah jelas. Ini masalah mengambil langkah aja gitu ya. Tapi setelah masa kontemplasi, memikirkan situasinya, membangun kekuatan, ya mungkin akhirnya segera mengambil langkah serius, ini bisa jadi gitu. Oke, itu yang kuliah di sini. Jadi kemungkinan iya ini bisa bersama, masa depannya ini bisa bersama, bisa indah sih sebenarnya. Ya, masa depan hubungan ini itu bisa cerah kalau aku lihat. Tetapi apakah berani mengambil keputusan? Nah itu ya.
Jadi jadi ini sebenarnya sih sorry. Oke, ini ya. Nah, ini ada pertimbangannya banyak atau dikit, tapi orang ini banyak bingungnya yang pasti. Ya, tapi ya ada masa depan cerah untuk hubungan ini. Itu masa depannya ya yang bisa aku baca di sini. Kemudian kalau ini pertanyaannya friendship atau di luar romance, platonic gitu ya. Gitu ya. Apa ya? Terkadang gini sih, ada keraguan-raguan untuk menjalin hubungan ini, iya bisa jadi. Entah ya, ragu-ragu takutnya membawa pengaruh buruk kah, atau ragu-ragu orangnya ini bisa dipercaya atau enggak kah, serba ragu-ragu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah mengenal satu sama lain, kalian itu bisa jadi partner atau teman yang oke gitu. Ternyata kalian tuh bisa cocok juga sih. Jadi ada ya orang yang kayak gitu ya, mungkin kok gue pengen temenan ya sama dia, tapi kok gue takutnya dia kayaknya nggak bener deh orangnya kayak gitu ya. Itu karena belum mengenal gitu ya. Ternyata begitu nggak sengaja diperkenalkan oleh universe, diberi kesempatan kenal oleh universe gitu ya, dengan entah cara apa gitu ya, tiba-tiba ternyata kita cocok juga ya, terus akhirnya jadi temenan deh. Bisa kayak gitu juga sih. Tapi ada keraguan-raguan sih, ingin berteman. Ragu-ragunya itu yang aku lihat di sini tuh, biasanya kalau teman sih takutnya itu ini orang nggak baik gitu, ini orang nanti malah nikam gue dari belakang, ini orang kayaknya nggak bener kayak gitu, ini kayaknya bukan teman yang baik. Ada keraguan-raguan kayak gitu mungkin ya. Cuman ada keinginan berteman juga, ribet ya. Kayak gitu, intinya kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa aku beri gambar. Itu yang bisa aku gambarkan soal friendship atau platonic di luar romance. Terus kalau pertanyaannya tapi ya kalau ini pertanyaan soalnya sorry aku ulang ya. Ini bisa friendship, bisa romance, bisa apapun, tapi satu sama lain itu kalian kayak memberikan pembelajaran soal compassion ya. Friendship juga gitu. Kayak akhirnya tuh kalian itu bisa, kalau kalian bisa jadi teman ya, maksudnya kalian bisa belajar soal compassion dengan pertemanan itu sama orang ini, satu sama lain kayak gitu. Bisa kayak gitu, oke? Kemudian kalau pertanyaannya soal partnership, sama sih kayak friendship ya. Jadi gue kayaknya tertarik sih sama orang ini, temenan atau punya usaha sama dia, punya partnership sama dia. Tapi takutnya nanti banyak ketakutan, banyak pertimbangan gitu. Atau partnershipnya sama orang lain aja ya, bisa jadi ada pertanyaan kayak gitu. Jadi ada ketertarikan untuk memiliki partnership gitu, cuman ada ketakutan gitu. Ketakutan apa ya? Ketakutan kalau itu nggak berjalan baik gitu. Jadi gimana ya? Masa depannya sebenarnya tergantung juga sama kalian yang menentukan gitu. Kalau dianggap baik silakan, kalau nggak ya tinggalkan gitu aja. Soal partnership kayak gitu. Tapi sebenarnya gimana ya? Kalau aku lihat di sini, dalam partnership sebenarnya kalian bisa sama-sama bisa kooperatif juga kok. Karena ternyata kalian itu bisa punya persamaan apa yang kalian cari, kalian butuhkan, kalian inginkan, kalian harapkan itu, kalian bisa punya persamaan dalam hal itu gitu. Kalau partnership, kalian bisa juga menjalani yang kaitannya soal pokoknya dunia kreatif gitu ya. Dunia kreatif itu macam-macam. Apakah usaha dalam hal
perhiasan tuh nggak harus yang diamond, gold, nggak harus kayak gitu sih. Aksesoris gitu ya misalkan, itu bisa kok. Jadi kalau aku lihat sih, tapi ini kan kita ngomong masa depan ya, masa depannya ini tergantung berani mengambil keputusan atau tidak. Tapi kayaknya akan berusaha mencoba sih kalau aku lihat di sini. Itu kalau dalam hal partnership ya, gitu. Terus bisa juga soal edukasi ya, usaha dalam hal edukasi gitu kan, sekolah kah atau bimbel kah, bimbingan belajar, atau TK atau tempat bermain gitu, kayak gitu bisa. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya sedikit demi sedikit kalian akhirnya bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan kalian, walaupun kalian nggak harus berekspektasi besar-besar gitu ya, tapi itu bisa kesampaian juga, bisa terrealisasikan juga. Jadi sedikit demi sedikit tapi menjadi nyata gitu lah intinya, sedikit demi sedikit langkah gitu ya, atau usaha yang kalian lakukan gitu. Kalian bisa jadi kalian bisa membangun partnership yang seperti itu cara kerjanya. Kayaknya dikit-dikit tapi yang penting untung, tapi akhirnya bisa terrealisasikan juga, walaupun progresnya itu nggak yang tajam gitu ya dan cepat gitu, tapi pasti gitu, langkahnya pasti. Walaupun nggak langsung buka 10 cabang, tapi pasti satu cabang itu tapi kuat, stabil, nanti nambah satu, kayak gitu. Kayak gitu. Kira-kira jalannya seperti itu yang kulihat di sini. Tapi masa depannya bagaimana? Seperti yang aku bilang, ini kembali sama kalian karena ada keraguan-raguan, cuman ada potensi besar akan dicoba gitu. Oke? Tapi dalam percintaan aku melihat di sini sih ada langkah besar yang akan diambil ya. Ya, kayaknya di sini banyak pilihan ya. Banyak pilihan, tapi akhirnya banyak pertimbangan. Pilihan di luar banyak, pertimbangan kalau sama orang ini tuh juga banyak yang bikin dia ragu-ragu gitu. Tapi kalau melihat dari Major Arcana ini, The Tower gitu kan, sebenarnya bisa ada kejadian besar ya yang membawa kalian akhirnya harus buat langkah besar gitu. Dan akhirnya ini bisa bisa juga sih akhirnya bisa terrealisasikan, bisa bersama gitu. Masa depannya bisa seperti itu ya. Oke, tapi harus didahului hal yang cukup shocking ini. Didahului hal yang cukup ya semacam kayak shock terapi gitu loh ya. Untuk menggerakkan hubungan ini. Akhirnya bisa sih masa depan hubungan ini ke arah baik ya, masa depan cerah gitu bisa. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Tapi pergerakannya agak lama ya kalau dilihat di sini. Iya, itulah yang aku lihat di sini. Oke, itu saja untuk grup 3. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Masa depannya semua kembali sama kalian sih. Cuman aku melihat seperti yang aku bilang, ini masih bisa terrealisasikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa sukses juga sih sebenarnya. Punya masa depan yang cerah untuk hubungan ini tuh punya masa depan cerah gitu. Ada kemungkinan sih begitu ya, walaupun pergerakannya agak lama gitu ya. Karena di sini juga ada The Sun sama ada The Lovers. Jadi kalian sebenarnya bisa punya hubungan yang apapun keadaannya di luar, kalau sudah bersama ya, kalau sudah memutuskan bersama ya, apapun keadaan di luar, kalian itu bisa tetap bahagia sih. Nggak tahu ya, saat kalian bersama menurut aku
kayak lebih mudah bahagia gitu. Ini kalau resonate ya, jangan dipaksakan kalau nggak resonate gitu ya. Tapi kalau kalian sudah memutuskan bersama, tentu saja itu pilihan, terserah gitu ya. Walaupun keadaan di luar hujan badai gitu ya, keadaan kalian belum pasti dalam hal hubungan ya, tapi stabilitas gitu misalkan. Kalau hubungannya misalkan udah pasti, udah terikat, udah bersama gitu ya. Walaupun situasi di luar bisa tidak menentu gitu, tapi kalian itu bisa tetap bahagia aja gitu. Dan ya akhirnya kalian bisa merealisasikan apa, atau intinya bisa mengupayakan apa yang menjadi harapan kalian gitu. Kayak gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini. Lalu kita akan baca dari Life as We Know It Oracle ya. Saat seseorang merasa nyaman dan bahagia dengan dirinya, ia adalah sosok yang independen karena tidak harus bergantung pada orang lain untuk membahagiakan dirinya. Ini ya kalau relate dengan situasi kalian tentunya ya. Seseorang akan tetap berada di sampingmu selama ia merasa bahagia. Seseorang akan tetap berada di sampingmu selama ia merasa bahagia. Kebahagiaan bukan berasal dari paksaan, tapi adanya kasih sayang yang dapat dirasakan. Nah, itu dia. Salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan kenyamanan dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan pendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Jadi, kalaupun keadaan di luar seperti yang lu bilang kadang suka sulit gitu ya, tapi kalian itu bisa kompak dan membangun itu bersama-sama gitu. Oke. Itu yang kuliah di sini untuk grup 3. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3. Good luck ya.